Halo adik-adik, ketemu lagi bersama saya Teresia Dukuan dalam pelajaran matematika. Saat ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Ya, tujuan dari pembelajaran kita adalah kalian mampu menentukan panjang sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Kemudian, kalian bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Ya, sebelum lanjut kita mempelajari tentang teorema Pythagoras, saya mengajak kalian untuk memperhatikan benda-benda berikut. Ya, di sini ada gambar piramida, ada gambar atap rumah, juga ada gambar tiang bendera, dan ada gambar tangga. Nah, kalau kita perhatikan secara teliti gambar-gambar ini, maka keempat benda ini mengandung suatu bidang geometri yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu segitiga siku-siku. Ya. Ya. Teorema Pythagoras berbunyi, pada sebuah segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring atau sisi di depan sudut siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Ya, jadi perhatikan di sini terdapat segitiga siku-siku ya. Dengan panjang sisi-sisinya adalah A, B, dan C. Ya, sisi miring di sini adalah C karena dia berada di depan sudut siku-siku. Kemudian sisi yang lainnya adalah A dan B. Ini biasanya disebut dengan sisi siku-siku ya, karena dia mengapit sudut siku-sikunya. Sehingga diperoleh rumus di sini sesuai dengan teorema Pythagoras, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, dari rumus ini kita bisa kembangkan lagi menjadi B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Dan untuk mencari A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang B pangkat 2. Atau bisa mencari nilai C di sini menjadi C sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya, B juga kita bisa akarkan menjadi B sama dengan akar dari C pangkat 2 kurang A pangkat 2. A juga kita cari menjadi A sama dengan akar dari C pangkat 2 kurang B pangkat 2. Ya, kita masuk dalam contoh. Yang pertama, perhatikan di sini ada segitiga ABC. Diketahui di sini adalah panjang BC sama dengan 5 cm dan panjang AB sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan adalah panjang AC. Panjang AC ini merupakan sisi miring dari segitiga ABC. Ya, kita kembali ingat rumus yang tadi bahwa sisi miring pangkat 2 atau C pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2. Ya, kita masukkan nilainya. AB pangkat 2 berarti 12 pangkat 2. BC pangkat 2 berarti 5 pangkat 2. Nah, 12 pangkat 2 sama dengan 144. Dan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Setelah dijumlahkan, didapatkan AC kuadrat sama dengan 169. Jadi AC-nya sama dengan akar dari 169 sama dengan 13 cm. Di sini panjang AC sama dengan 13 cm. Nah, contoh yang kedua, di sini ditampilkan segitiga siku-siku. Ya, di sini yang diketahui adalah panjang sisi miringnya 10 cm dan panjang siku-siku pertama adalah 8 cm. Dan yang ditanyakan adalah panjang siku-siku kedua ya, atau A sama dengan titik-titik cm. Nah,
Kita kembali lagi menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi, bahwa A pangkat 2 sama dengan sisi miring pangkat 2 dikurangi dengan sisi siku-siku pertama pangkat 2. Ya, sisi miringnya adalah 10 cm, berarti 10 pangkat 2 sama dengan 100, 8 pangkat 2 sama dengan 64. Nah, setelah dikurangkan, A pangkat 2 sama dengan 36. Jadi A-nya sama dengan akar 36 sama dengan 6 cm. Jadi nilai A di sini adalah 6 cm. Ya, ini adalah contoh yang ketiga. Di sini terdapat bangun datar yang terdiri dari dua buah segitiga ya, segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC dan segitiga ABB. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilai X? X ini adalah sisi miring dari segitiga ABB. Nah, tentunya untuk menentukan nilai X ini atau sisi AD, panjang BD harus diketahui dengan panjang AB. Namun di sini panjang AB belum diketahui. Nah, untuk menentukan panjang AB, kita bisa memperhatikan dulu segitiga ABC. Jadi pada segitiga ABC, AB ini merupakan sisi siku-siku. Jadi kita masukkan di rumusnya, AB pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 dikurangi dengan C pangkat 2 ya. Nah, sini panjang BC atau sisi miring dari ABC adalah 13 cm. Kita masukkan 13 pangkat 2 dikurangi dengan 5 pangkat 2 sama dengan 169 kurang 25 sama dengan 144. Sehingga panjang AB sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Nah, sekarang setelah didapatkan panjang AB, maka nilai X ini sudah bisa dicari. Kita masukkan kembali rumus yang sudah dipelajari tadi, yaitu AD pangkat 2, sisi miring pangkat 2, atau X pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BD pangkat 2. Ya, AB-nya 12 cm, jadi 12 pangkat 2 ditambah 35 pangkat 2. Sama dengan 144 ditambah 1225. Jadinya X pangkat 2 sama dengan 1369. Nah, panjang AD atau X di sini sama dengan akar dari 1369 sama dengan 37 cm. Jadi nilai X atau panjang AD ini sama dengan 37 cm. Ya, sekarang penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari biasa kita berhadapan dengan masalah yang berhubungan dengan teorema Pythagoras. Ya, sebagai contoh, Budiman menyandarkan tangga yang panjangnya 5 meter pada sebatang pohon. Jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon 3 meter. Berapa meter tinggi ujung atas tangga dari tanah? Ya, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kita harus gambar-gambar dulu ya. Jadi di sini umpamanya ini adalah garis yang lurus, nah ini adalah pohon. Kemudian yang miring ini adalah tangga yang disandarkan pada pohon. Panjangnya ini adalah 5 meter. Kemudian jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon, yang ini adalah ujung tangga terhadap pangkal pohon adalah 3 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa meter tinggi ujung atas tangga ini ya. Ya, ini. Ujung tangga atas ke bawah tanah. Jadi sampai di bawah sini. Atau kita tulis dengan X. Berapakah panjang X? Nah, X ini dalam segitiga siku-siku merupakan panjang sisi siku-siku, sehingga rumusnya adalah X pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi dengan 3 pangkat 2. Jadi di sini 5 pangkat 2 sama dengan 25.
Dan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga didapatkan X pangkat 2 sama dengan 16. Dan X-nya sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jadi, tinggi ujung atas tangga dari tali itu panjangnya adalah 4 meter. Ya, contoh yang kedua. Sebuah mobil angkutan berjalan meninggalkan terminal ke arah barat sejauh 120 km. Kemudian, mobil angkutan tersebut berbelok ke arah utara sejauh 50 km. Berapa kilometer jarak mobil angkutan tersebut dari tempat semula? Ya, untuk menyelesaikan soal ini, arah mata angin tentunya kita harus tahu. Jadi, kita gambarkan dulu arah mata anginnya di sini. Jadi di sini dari atas ke bawah ini, di atas adalah utara dan di bawah adalah selatan. Kemudian dari kiri ke kanan, di sebelah kiri adalah barat dan di sebelah kanan adalah timur. Sehingga kita bisa gambarkan di sini. Kita perhatikan soalnya kembali. Sebuah mobil angkutan berjalan meninggalkan terminal ke arah barat sejauh 120 km. Berarti kalau ke barat, berarti dia berangkat ke kiri ya, ke sebelah kiri. Kemudian mobil angkutan tersebut berbelok ke arah utara sejauh 50 km. Ya, naik lagi. Naik sejauh 50 km. Yang ditanyakan adalah berapa kilometer jarak mobil angkutan tersebut ke tempat semula. Jadi mobilnya sekarang berada di titik ini ya. Nah, titik awalnya dari sini. Nah, yang ditanyakan berarti adalah sisi miring. Nah, kita umpamakan ini adalah X. Nah, untuk menentukan nilai X, kita gunakan rumus Pythagoras. Sisi miring pangkat 2. Jadi X pangkat 2 sama dengan 120 pangkat 2 ditambah 50 pangkat 2. 120 pangkat 2 sama dengan 14.400. Dan 50 pangkat 2 adalah 2.500. Sehingga didapatkan X pangkat 2 sama dengan 16.900. Jadi X-nya adalah akar dari 16.900 sama dengan 130 km. Jadi jarak mobil angkutan tadi itu ke tempat semula atau X ini adalah 130 km. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih.